Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh wa nadhiruhu wa basiruh ya khairal anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarif wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang berada di bulan yang penuh dengan barakah ini, yaitu bulan Ramadan. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung ini. Semuanya kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sudah hampir pada di penghujung di bulan Ramadan ini, semua ibadah-ibadah kita, salat-salat kita, puasa-puasa kita, bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir kita, sedekah-sedekah kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Qalbun Salim yang sangat saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang mau saya angkat pada kajian hari ini yaitu tentang Idul Fitri dan pentingnya Idul Fitri. Kita semuanya mengerti, paham betul Idul Fitri termasuk hari yang sangat ditunggu-tunggu dan hari yang sangat membahagiakan buat kita umat Islam. Terutama buat anak-anak kita. Kadang kesan yang ada dalam pikiran mereka, Idul Fitri itu adalah hari mereka mendapatkan ampau atau mendapatkan pemberian dari saudara-saudaranya berupa uang dan segala macam. Ada di situ hidangan-hidangan makanan yang nikmat, hidangan-hidangan yang lezat, yang terhidangkan di setiap rumah yang ada di sekitar keluarga kita. Ini yang sementara ini yang masih banyak melekat pada diri kita tentang Idul Fitri. Padahal kita paham betul Idul Fitri itu adalah suatu hari yang sangat mulia sebenarnya. Hari yang sangat hebat yang Allah berikan pada kita bagi orang-orang yang beriman, yang selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan mereka betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Idul Fitri itu punya makna, ada 2 kata, ada Id, ada Al-Fitri. Id itu dari kata ada ya'udu, bermakna kembali. Al-Fitri berarti kesucian. Artinya kalau kita maknai dari kata Idul Fitri berarti kita kembali kepada fitrah, pada kesucian. Orang yang bisa dikategorikan Idul Fitri, orang yang bisa dikatakan kembali kepada fitrah suci, berarti ada amalan-amalan ibadah-ibadah yang sangat hebat
yang bisa membuat dirinya menjadi orang-orang yang fitrah. Makanya kata baginda Rasul dalam sebuah hadisnya itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara syahr Ramadan faqal man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuh. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, siapa yang ibadah di dalam bulan Ramadan, baik sholatnya yang fardu maupun sholat-sholat yang sunnah, dan juga termasuk ibadah-ibadah yang lain, bacaan Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, dan kebaikan-kebaikan sosial yang lain, yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, betul-betul beriman dan mengharapkan ridhonya dari Allah, maka ada jaminan dari Allah, kharaja min dunubihi kayaumin walad ummuh, maka keluar dari dosa-dosanya dia, keluar, kharaja, akan keluar min dunubihi, semua dosa-dosanya akan Allah keluarkan. Maka dia diibaratkan kayaumin, seperti hari waladatu ummuh, pada saat ibunya baru melahirkan dia. Kita paham setiap bayi yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Maka dalam hadis itu dilanjutkan, fa abawahu yuhawidanihi ayunasyranihi ayumajjisanihi. Anak yang fitrah itu bagaimana perkembangannya tergantung bagaimana orang tuanya. Apakah anak itu akan dibentuk menjadi seorang mukmin yang hebat, ataukah menjadi anak Nasrani, Majusi, atau orang-orang Yahudi. Semuanya bagaimana lingkungan yang membentuk dia. Maka di sini Idul Fitri itu punya makna bagaimana kita menjadi orang-orang yang suci, yang bersih. Setelah 1 bulan kita ditempa oleh bulan Ramadan yang sangat hebat. Saudara-saudaraku, pemirsa Qalbun Salim di mana saja Anda berada. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang sangat agung ini, kemudian kita berusaha mengisi di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dengan amal-amal ibadah yang hebat, maka layak kita akan mendapat predikat orang-orang yang fitrah, yaitu orang-orang yang suci. Bagaimana tidak kalau kita mau perhatikan tentang bagaimana hebatnya bulan Ramadan. Makanya ada hadis yang ini sangat sering disampaikan oleh para mubaligh tentang betapa hebatnya bulan Ramadan. Saya baca dalam kitab Durratun Nasihin karena Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu kemuliaan, keagungan, kehebatan dan pahala-pahala yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, la tamannau, lamnya lam qasam, sumpah Allah pasti umatku mengharapkan, mengangan-angankan 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Itu artinya bulan Ramadan yang sekarang ini yang Allah berikan kepada kita adalah bulan yang sangat istimewa. Kalau kita tahu pasti berharap 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Dijelaskan dalam lanjutan hadis itu, li'annal hasanata fihi mustama'ah. Karena kebaikan di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau di luar bulan Ramadan, pahala dilipatkan 10 sampai 700. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan tiada hingga. Lebih-lebih ketika di dalam bulan Ramadan kita bertemu dengan malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar. Dijelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi, kalau dihitung dengan tahun, ini kalau yang saya baca dalam tafsir-tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Shafah Tafasir, dan yang lain-lain,
Di sana dijelaskan alfu syahrin yusawi, 1000 bulan itu sama dengan bithalathin wa thamanina sanatan wa arba'ati ashhur. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Padahal malam Qadar itu khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga pantas ketika kita dipertemukan dengan bulan yang sangat agung ini, kemudian kita mau mengisinya dengan ibadah-ibadah yang terhebat, dan kita bertemu dengan salah satu malam yang sangat hebat ini, yaitu malam Qadar, maka nilai ibadah kita melebihi daripada kita ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Maka pantas kita mendapatkan tempat yang sangat istimewa ketika kita mau mengisi bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dilanjutkan dalam keterangan itu, li'annal hasanata fihi mustama'ah wa ta'ata maqbulah. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita diterima karena mulianya bulan Ramadan. Wa da'awati mustajabah. Doa-doa diijabah, permohonan kita diijabah. Karena setiap malam Allah memang menunggu. Hal min sa'ilin, adakah orang yang minta? Fa'u'tisu lahu, akan aku beri permintaannya. Hal min taibin, adakah yang minta taubat? Fa'atubu ilaih, aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun? Faghfirlah, akan aku ampuni dosa-dosanya. Inilah mulia bulan Ramadan. Maka pantas ketika 1 bulan kita penuhi, maka kita mendapatkan predikat orang-orang yang menjadi suci atau fitrah. Tidak hanya doa, tidak hanya ibadah kita diterima, tapi juga wadzunuba maghfurah, dosa-dosa kita diampuni, maka betul kita menjadi bersih. Wadzunuba maghfurah, bahkan wal jannata mushtaqatun lahum, surga rindu buat orang-orang yang mau mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Maka pantas kalau kita mau mengisi bulan Ramadan ini menjadi ibadah-ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka dosa-dosa kita diampuni, maka kita menjadi orang-orang kayaumin waladatu ummuh, orang yang seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Inilah hebatnya bulan Ramadan. Karena itu kalau kita kepingin mendapatkan predikat, mendapatkan termasuk kategori orang-orang yang Idul Fitri, kembali pada fitrah, maka ayo saya ngajak saudara-saudaraku qalbun salim di mana saja berada, ayo bulan Ramadan yang ini termasuk hari-hari terakhir. Ayo kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bacaan Al-Qur'an kita yang mungkin yang selama ini belum hatam, ayo kita maksimalkan minimal hatam 1 kali. Syukur 2 kali sampai 3 kali. Yang mungkin yang sementara ini kita masih belum banyak mengeluarkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita, ayo kita berbagi dalam rangka untuk mensucikan diri kita, harta kita, dan untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal ibadah yang lain termasuk zikir kita, sosial-sosial kita maksimalkan dalam rangka untuk meraih kemuliaan yang Allah berikan di bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada, nanti kita akan mengupas banyak hal. Tidak hanya ini, ada segmen-segmen berikutnya nanti yang akan kita kupas tentang bagaimana Idul Fitri dan pentingnya Idul Fitri dalam kehidupan kita sehari-hari, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa, negara, dan agama kita. Pemirsa Qalbun Salim yang saya muliakan, jangan beranjak kemana-mana, ikuti setelah ini ada segmen-segmen berikutnya. Saya Nur Habibi, SAG MPDI, salah satu pengurus MUI yang ada di Kabupaten Banyuwangi, siap untuk bersama-sama kita bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini untuk kita cerahkan diri kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada, kita lanjut kupas tentang Idul Fitri dan pentingnya Idul Fitri dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah saya jelaskan, orang yang bisa kembali fitrah itu adalah mereka yang mau melakukan ibadah secara baik di dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kesempatan pada kita. Kalau kita sudah melakukan ibadah-ibadah itu, maka pantas kita mendapatkan predikat orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Banyak sekali keterangan-keterangan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang Idul Fitri. Ada dalam sebuah hadis, saya baca dalam kitab Durratun Nasihin juga. Di sini ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrah wa ibadiyal ladina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadin ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum qad budilat sayiatukum bil hasanati fayaqul ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Dalam hadis ini memperkuat kalau orang yang betul-betul ibadah di dalam bulan Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, maka mereka menjadi kayaumin waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis ini baginda Rasul menjelaskan, jadi idza shamu syahr Ramadan, apabila orang-orang beriman itu mereka berpuasa di bulan Ramadan. Selesai berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh mereka melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian wa kharaju ila 'idihim, mereka keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri. Mereka datang, ada yang mungkin ke masjid, ada yang ke musholla, ada yang ke lapangan-lapangan. Setelah 1 bulan mereka berpuasa, kemudian mereka melakukan sholat Idul Fitri. Maka ketika mereka sudah berpuasa 1 bulan, ibadah 1 bulan, kemudian mereka datang ke tempat-tempat untuk melakukan sholat Idul Fitri, Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrah." Setiap orang yang beramal pasti dia mengharapkan pahalanya. Setiap orang yang bekerja pasti berharap upahnya. Wa ibadiyal ladina shamu sya'rahum wa kharaju ila 'idihim, dan hamba-hambaku mereka yang beriman yang sudah berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ini, mereka yang sudah melakukan ibadah sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, mereka yang sudah baca Al-Quran, mereka yang sudah zikir, mereka yang sudah mengeluarkan hartanya untuk berbagi kepada sesamanya. Kemudian mereka setelah itu wa kharaju ila 'idihim, mereka mau keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri. Mereka juga yatlubuna ujurahum, mereka juga mengharapkan pahalanya. Apa kata Allah pada para malaikat? Ishhadu, saksikanlah wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahum. Sungguh, karena qad digabung pada fi'il madhi namanya litakkid, maka di sini punya makna, sungguh wahai para malaikatku, hamba-hambaku yang sudah berpuasa di bulan Ramadan penuh, melakukan ibadah-ibadah terbaik di dalamnya,
dan mereka kemudian keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka aku ampuni dosa-dosa mereka. Bahkan di sini Allah mengatakan ada panggilan, fayunadi munadin. Ada panggilan di situ. Ya umat Muhammadin, ada panggil-panggil, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum. Kembalilah ila kepada rumah-rumah kamu. Kamu sudah sholat, kembali pada rumah kamu. Qad budilat sayiatukum bil hasanat. Ketika kamu sudah sholat Idul Fitri, kamu kembali kepada rumah-rumah kamu, sudah kami ganti. Budilat sayiatukum bil hasanat. Yang jelek-jelek sudah aku hapus. Diri kamu sudah aku sucikan menjadi orang-orang yang baik. Bahkan tidak hanya itu, dikatakan Allah berfirman di sini, ya ibadi sumtum li wa aftartum li. Wahai hamba-hambaku, kamu semua berpuasa karena aku. Kamu juga berbuka dan sekarang ini berhari raya juga karena aku. Maka apa kata Allah? Fakumu maghfuran lakum. Maka layak buat kamu ampunan dari aku untuk kamu semuanya. Saudara-saudaraku, pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada, inilah pemberian dari Allah buat orang-orang yang selama 1 bulan di bulan Ramadan, kalau betul-betul mereka itu melakukan ibadah, maka layak mereka itu ikut merayakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Lain dengan istilah yang ada di negara kita, kita juga mengistilahkan Idul Fitri itu dengan lebaran juga. Lebaran, lebar, sudah selesai. Kalau lebaran ini banyak budaya yang terjadi. Kalau lebaran ini yang sering kita saksikan, kalau sudah mulai akhir-akhir di bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita yang mulai, yang biasanya ada di masjid, kemudian mereka kembali ke tempat-tempat, ya di pasar, ada di mal-mal. Mulai mereka lupa dengan yang seharusnya mereka isi, malam-malam terakhir dengan ibadah-ibadah terbaik, tapi mereka banyak justru yang mereka kejar adalah di tempat-tempat. Satu, ada yang di pasar, ada sebagian, ada yang di mal-mal, ada yang di terminal, ada yang di stasiun, ada yang di bandara, dalam rangka untuk mereka mau lebaran, lebar selesai, yaitu melakukan ibadah puasa. Ini budaya yang sering terjadi, bahkan juga sering kita saksikan mereka dalam rangka lebaran, mereka menghias rumah-rumah mereka, mereka menyiapkan pakaian-pakaian baru mereka, bahkan kendaraan-kendaraan baru mereka, bahkan juga hidangan-hidangan lezat yang mereka siapkan di rumah-rumah mereka. Padahal makna Idul Fitri tidak demikian. Kalau makna Idul Fitri itu diterangkan, saya baca dalam sebuah keterangan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di sana dijelaskan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah dinamakan Id itu orang yang memakai pakaian-pakaian baru saja. Bukan hanya itu. Wa innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Harusnya yang dinamakan Id itu adalah orang yang taatnya kepada Allah semakin bertambah. Kenapa? 1 bulan kemarin dia betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah Idul Fitri, maka ketaatannya semakin hebat. Maka setelah bulan Ramadan, maka semakin hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam putaran itu, laisal id liman tajammala bil malbus wal markub. Bukan dinamakan id orang yang memperbaiki, menghias-hias, yaitu dengan pakaian-pakaian yang baru, yang indah, dan kendaraan-kendaraan yang mungkin yang baru, yang mewah. Tapi yang dinamakan id, wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Yang dinamakan itu adalah mereka orang-orang yang dosa-dosanya harusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keterangan yang ketiga, laisal id liman akalat thayyibat wa tamatta'a asyahawat wal ladzat. Bukan dinamakan id itu orang-orang yang terhidang, yang menghidangkan makan-makanan yang lezat saja, dan kemudian mereka memenuhi nafsu-nafsu syahwat. Tapi yang dinamakan id, innamal id liman kubilat taubatuhu. Harusnya orang yang dinamakan id itu orang yang taubatnya diterima,
wa budilat sayiatuhu hasanatin, dan kejelekan-kejelekannya harusnya ketika itu sudah terhapus menjadi kebaikan. Makanya keterangan dalam hadis ini, ketika Id tiba, kemudian dia melakukan sholat Id dan pulang, maka kejelekan-kejelekannya sudah diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Kenapa? Karena 1 bulan dia betul-betul melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang harusnya menjadi konsen kita ketika Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan yang sangat agung ini. Bagaimana kita tidak hanya lebaran selesai, tapi bagaimana kita bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul fitrah, suci, kembali kepada fitrah setelah kita tempa diri kita 1 bulan di dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi inspirasi pada diri kita, pada semua pemirsa Qalbun Salim di mana saja berada, sehingga di bulan Ramadan yang sekarang ini, ayo bersama-sama kita betul-betul meraih, kita menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Jangan beranjak setelah ini, nanti kita akan lanjutkan kepada segmen yang ketiga, yang kita kupas, yang masih menarik, bagaimana Id ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada yang sangat saya muliakan, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut kupasan tentang masalah Idul Fitri dan pentingnya Idul Fitri. Tadi sudah saya jelaskan ketika kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ketika kita betul-betul melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diganti kesalahan-kesalahan kita, diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Budilat sayiatuhu hasanat. Ketika kita sudah selesai melakukan sholat Idul Fitri, kemudian kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Subhanahu wa taala, maka ini menyebabkan iblis laknatullah. Iblis laknatullah itu tidak suka kalau ada hamba-hambanya Allah, ada umatnya Nabi Muhammad itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Idul Fitri iblis laknatullah itu marah. Ada keterangan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anwar bin Munabbah dari Wahab bin Munabbah. An-Nawqal, beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul bersabda, inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumi 'id fayastami'u ahluhu indahu fayaqulun ya sayyidana man aghdabak inna nuksiruh faqal la syai' walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum fa'alaikum an tashkuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamri hatta yabghadahumullah fa'alal aqili an yamna'a nafsahu fi yaumil 'idi 'ani syahawati wal manahi wa yudawima 'ala ta'ati walidha qala Nabi alaihi salatu wassalam istahidu yaumal fitri fi sadaqati wa a'malil khairi wal birri minas salati waz zakati wat tasbihi wat tahlili fa innahu al yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fih dunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanduru ilaikum birrahmah. Ini ada keterangan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita para pengikutnya, hamba-hambanya Allah yang 1 bulan ketika Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung ini, kemudian kita mau beribadah secara baik di dalam bulan Ramadan ini, sampai kemudian kita bertemu dengan Idul Fitri dan kita jalankan ibadah Idul Fitri,
maka pada saat itu iblis laknatullah itu marah. Diterangkan di sini, inna iblis al-la'nah, sunya iblis laknatullah, yasihu berteriak fi kulli yaumi id, pada setiap hari raya. Setiap hari raya iblis itu berteriak marah. Kemudian fayastami'u ahluhu, maka para pengikut iblis yaitu para setan alaihimul la'nah, mereka juga dilaknat oleh Allah. Semua anak buahnya berkumpul, fayadma ahluh, fayakulun, anak buahnya iblis kemudian sama bertanya, ya sayyidana, wahai Tuhan kami, man aghdabaka, siapa yang telah membuat Tuhan kami itu sampai murka, sampai marah, sampai berteriak-teriak. Inna nuksiruh atau nukassiruh, biarkan kami yang akan menghancurkan mereka. Apa kemudian jawaban dari iblis laknatullah? Fayaqul la syai', enggak ada apa-apa sebenarnya wahai anak buahku para setan. Walakin Allah, hanya saja Allah pada saat ini qad ghafara lihadil ummah fi hadal yaum. Allah pada hari ini telah mengampuni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan ibadah 1 bulan. Jadi usaha kita 11 bulan kembali kita goda anak Adam, kita goda umatnya Muhammad dengan berbagai amal-amal yang jauh dari Allah, dengan amal-amal yang membuat Allah itu murka. Tapi ketika umatnya Muhammad, hamba-hamba Allah ini bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian mereka mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaiknya, maka hari ini mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat aku murka. Maka tugas kamu wahai anak buahku, saya instruksikan hari ini, antashkuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamri. Ketahuilah wahai anak buahku, biasanya umatnya Nabi Muhammad kalau sudah selesai bulan Ramadan, hari raya ini dan seterusnya 11 bulan ini, banyak umatnya Muhammad mulai lupa lagi dengan ibadahnya. Mulai mereka yang mereka kejar adalah kesenangan duniawi. Ladzat, kenikmatan-kenikmatan, syahwat yang mereka penuhi. Ayo, ini yang harus menjadi garapan kamu. Jauhkan kembali mereka dari Allah, jauhkan mereka dari masjid-masjid, jauhkan mereka dari Al-Quran, jauhkan mereka dari zikir, jauhkan mereka dari sedekah, agar supaya mereka memenuhi hawa nafsu mereka. Itu tugas kamu, agar supaya umatnya Muhammad ini tergoda lagi. Kalau dari sini sebenarnya ini menjadi peringatan buat kita, wahai saudara-saudaraku, ternyata ada ancaman dari iblis laknatullah yang sudah menginstruksikan kepada para anak buahnya, itu para setan. Ternyata setelah bulan Ramadan ini, bagaimana kemudian 11 bulan berikutnya, ini yang harus kita jaga. Karena di sini ada instruksi, fa'alaikum, alaikum, berarti wajib alaikum, wajib buat kamu wahai anak buahku, antashkulum, kamu sibukkan anak Adam, kamu sibukkan umatnya Muhammad dengan apa? Billadzat, dengan kelezatan hidup, kenikmatan hidup, wasyahawat, agar supaya mereka senang memenuhi syahwatnya, wasyurbil khamri, bahkan mereka mau minum khamr lagi, hatta yabghadahumullah, sampai mereka dimurka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buat orang-orang yang berakal, di sini dijelaskan fa'alal aqil, maka buat orang yang berakal, orang yang mau menggunakan akalnya. Kalau kita kepingin selamat hidup kita dunia akhirat, apalagi kita sudah 1 bulan kita berusaha untuk melakukan ibadah, yang sudah kita berusaha bagaimana diri kita sudah diampuni oleh Subhanahu wa taala, harusnya kita ayyamna anafsah fi yaumil id, harusnya kita mampu menjaga diri kita pada hari ini anis syahwat, dari syahwat-syahwat, wal manahi, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita harusnya wa yudawi ma'ala ta'at, harusnya langgeng kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, perintah untuk berpuasa dalam surat Al-Baqarah 183, tujuannya tiada lain la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tattaqun menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti yadullu ala syai'in fi zamil hal awil mustaqbal. Mudhari' itu menunjukkan suatu amalan
yang kita lakukan fi zamil hal pada saat sekarang, harusnya juga wal mustaqbal dan seterusnya. Tidak hanya sekarang saja kita menjadi orang yang bertakwa, tapi ternyata berikutnya kita menjadi jauh dari Allah. Bukan itu yang diharapkan. Tujuan kita Allah berikan kita bulan Ramadan, bulan yang sangat hebat ini, untuk kita isi amal-amal ibadah juga yang terhebat, agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa tidak hanya saat ini, tapi juga bertakwa untuk seterusnya sampai akhir hayat kita. Ini adalah ancaman dari iblis laknatullah. Maka ini harusnya menjadi perhatian buat kita. Maka dilanjutkan dalam hadis ini, walida qala Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi bersabda, Nabi pesan pada kita, istahidu yaumal fitri, ayo perjuangkan sungguh-sungguh pada hari fitri ini dan seterusnya dengan apa? Fis sadaqah, senang sedekah. Ini juga suatu yang hebat dalam kehidupan kita, karena kita tahu orang yang suka sedekah itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang sedekah itu orang yang as-sakhi, orang yang loman, orang yang suka memberi, itu akan qaribun minallah, akan dekat dia dengan Allah, Allah cinta pada dia. Qaribun minan nas, manusia juga senang pada orang-orang yang suka sedekah. Qaribun minal jannah, surga juga senang pada orang sedekah. Maka surga juga menunggu orang-orang yang ahli sedekah. Bahkan tidak hanya itu, ba'idun 'anin nar, orang yang ahli sedekah akan dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sedekah ini kita budayakan, karena dengan suka bersedekah maka berarti kita menyelamatkan diri kita, akan menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai sama kita, bahkan dinanti kita oleh surga, dan kita akan dijauhkan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sedekah yang baginda Rasul pesankan pada kita, kita juga dipesani wa a'malil khair. Ayo senang melakukan kebaikan-kebaikan. Apa saja? Kebaikan-kebaikan mungkin mulai dari berfikirnya kita, rencana kita, kemudian juga dari lisan kita, dari semua gerak tubuh kita. Semuanya kita maksimalkan dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kita berikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah mereka manusia yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Wa amal khair wal bir, dan juga amal-amal yang baik juga, amal yang baik albir juga, sesuatu yang baik. Minas sholah berupa sholat, wa zakah yaitu zakat. Ayo sholat kita. Kita tahu di dalam bulan Ramadan kita juga di tempat tidak hanya kita sholat-sholat fardu, bahkan ada sholat malam yang ini sangat istimewa yang mampu kita lakukan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini ada yang melakukan 8 rakaat, yaitu 11 rakaat dengan witir, ada yang 23, 20 rakaat, 20 tarawihnya 3 witir, monggo terserah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tidak usah dipersoalkan. Yang paling penting mari kita jalankan dengan betul-betul iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita selama bulan Ramadan tarawih kita mampu. Di luar bulan Ramadan harusnya kita juga mampu menjaga sholat-sholat sunnah ini. Minimal lah setelah kita melakukan sholat isya, kita tutup dengan sholat sunnah ba'diyah mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian kita tutup dengan witir minimal juga 1 rakaat. Syukur bisa 3 rakaat, 5, 7, 9 sampai 11 rakaat. Salat, zakat, wa tasbih. Kita tasbih, banyak juga kita mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, mensucikan Allah, wa tahlil. Kita juga mengisahkan Allah, halal yuhallu tahlil, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini jelaskan juga, tidak hanya itu, fa innal yaum alladzi yaghfir ta'ala fihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yandur ilaikum birrahmah. Kala itu yang kita lakukan, maka hari ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan mengijabah doa-doa kita, dan Allah akan melihat kita dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini yang mungkin tambahan, nanti kita lanjut untuk yang berikutnya. Semoga bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita dan kita menjadi semangat dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranjak dulu setelah yang berikut ini.
Pemirsa Qalbun Salim di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada lanjutan bahasan yang terakhir ini saya mau menjelaskan bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, sebenarnya Aid itu tidak hanya Idul Fitri maupun Idul Adha. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita orang mukmin itu sebenarnya memiliki 5 hari raya. Jadi 5 hal ini termasuk kategori hari raya buat kita kalau kita masuk di dalamnya. Dijelaskan oleh Anas bin Malik, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Mukmin itu memiliki 5 hari raya. Apa kategori hari raya buat orang mukmin? Al-awwalu, yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yaktubu 'alaihi dzanbun fa huwa yaumu 'idin. Yang pertama, setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin dan dia setiap hari itu tidak melakukan perbuatan dosa, la yaktubu 'alaihi dzanbun. Jadi kalau hari-hari kita mulai kita bangun tidur, sudah melakukan hal yang baik. Kita bangun tidur, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah situ. Bangun tidur sudah kita niati dalam rangka untuk ibadah. Kita mau tidur sudah niat, bangun tidur niat, yang sudah hafal kita semuanya. Kalau kita mau tidur, kita pasti melakukan bacaan-bacaan doa. Kemudian setelah tidur kita juga berdoa, setelah itu kemudian kita melakukan ibadah. Sampai kemudian kita mau tidur lagi, kalau itu yang kita lakukan sesuatu yang baik, tidak kita lakukan perbuatan dosa, maka itu termasuk kategori hari raya buat kita. Jadi kalau hari itu kita tidak melakukan perbuatan dosa, maka itu termasuk kategori fawa yaumu idin, yaitu termasuk hari id. Ya ini mari buat kita. Kalau kita ingin mendapatkan termasuk Aid, di situ kembali kita berarti orang-orang yang baik, orang yang fitrah, maka kita harus jaga hari-hari kita itu untuk selalu melakukan ibadah, tidak kita nodai hari kita untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Wasani, yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani wasyahadati wal ismati min kaidi syaitani fa huwa yaumul Aid. Yang kedua yaitu hari kalau kita keluar dari dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan kita bersyahadah. Kalau kita sampai meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang masih kategori orang yang beriman, apalagi kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah, karena ada jaminan man qala fi akhir kalami qalu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sampai akhir hayat kita, sampai kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka kita masuk surga. Maka orang yang hidupnya sampai akhir hayatnya, dia dalam keadaan beriman dan mampu menjaga kalimat syahadatnya dan menjaga dari godaan-godaan setan, maka itu juga termasuk yaumul Id buat dia, yaitu hari Id buat orang-orang yang beriman. Yang ketiga di sini termasuk kategori Id wa tsalits al-yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirata wa ya'manu min ahwal qiyamati wa yakhlusu min aidil khusumi waz zabaniyati fa wa yaumul Id. Yang ketiga, ini kalau satu misal kita orang mukmin pada suatu hari nanti ketika kita melewati sirat dan kita aman dari semua hambatan-hambatan untuk sampai nanti pada saat kita hari akhir besok dari godaan-godaan setan dan segala macam, termasuk hal-hal yang menghalang kita untuk sampai kita mampu melalui titian sirat itu, maka kita termasuk juga hari itu termasuk kita dikatakan yaumul Id, hari Id buat kita, berarti kita dalam keadaan suci. Karena memang perjalanan kita itu nanti panjang, karena kita nanti tidak hanya di dunia ini, perjalanan kita setelah di dunia ini nanti ada alam kubur.
Dan di situ kita juga masih hidup, karena yang namanya orang mati itu hanya intakol saja, hanya pindah saja. Hakikatnya kita hanya pindah, karena kita semuanya ini masih hidup sampai nanti kita ada di surga atau ke neraka, semuanya kita masih merasakan. Jadi intakol minad dunya ilal makbarah. Jadi dari dunia nanti kita ke alam kubur, dari alam kubur kita tunggu nanti, kemudian kita nanti dibangkitkan. Dari alam kubur ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Setelah itu di situ nanti kita ada di padang mahsyar, kita menunggu di situ memang panjang. Kalau keterangan dalam sebuah hadis itu keterangan kita panjang sekali, karena satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun ketika di dunia. Maka ketika kita betul-betul nanti perjalanan kita ini selamat, kita sampai kepada sirat, maka berarti kita termasuk orang-orang yang id, yaitu yang kembali kepada fitrah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk orang yang dikatakan id, ar-rabi' al-yamul ladzi yadkhulu fi al-jannata wa ya'manu minal jahim fa wa yamu'id. Termasuk orang dikatakan id, yaitu hari dia itu bisa masuk surga dan aman dari siksa neraka jahim, neraka jahanam. Maka itu termasuk orang-orang yang id. Dan ini kalau kepingin bisa lolos ke surga dan terhindar dari neraka, ya kita berusaha. Dalam hidup kita ini harus kita jaga iman kita ini, bagaimana terus kita pelihara untuk terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat kita, kematian kita masih termasuk orang-orang yang kategori orang beriman. Kemudian sampai nantinya, pada saatnya nanti kita mendapatkan jatah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu juga kita mendapatkan yaumul id, yaitu kita hari id, yaitu kembali termasuk orang-orang yang fitrah, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima, al-yaumul ladzi yanduru fihi ila rabbih fa huwa yaumu'id. Yaitu hari yang mana dia bisa melihat pada hari itu ila rabbih, kepada Tuhannya. Karena ada keterangan kenikmatan yang paling utama yang nanti akan didapatkan oleh seorang mukmin besok pada hari kiamat, yaitu kita bisa melihat yandur ila rabbina, bisa melihat kepada Tuhan kita. Ketika kita termasuk orang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang juga yaumul id, mendapatkan hari id, yaitu orang-orang yang suci, orang-orang yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Qalbun Salim, di mana saja Anda berada yang saya muliakan, ketika kita sudah mendapatkan pencerahan keterangan tentang bagaimana makna Idul Fitri ini dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih termasuk kategori orang yang Idul Fitri ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan juga id-id yang lain yang sudah saya jelaskan, maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita harus menjaga diri kita. Makanya kita sekarang ini termasuk bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita diberikan keistimewaan untuk diberikan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka ayo bulan Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan, kita tempa diri kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga semua apa yang keluar dari organ tubuh kita, baik dari lisan kita, pikiran kita, bahkan juga dari karya-karya kita, dari tangan kita, dari apapun yang kita lakukan, sesuatu yang baik, yang positif. Sehingga untuk perjalanan berikutnya sampai akhir hayat kita, semuanya itu sudah mengkristalisasi dalam kehidupan kita. Terus kita jaga sholat kita, selalu kita jaga sampai akhir hayat kita. Bahkan juga bacaan Al-Quran kita jaga sampai akhir hayat kita. Zikir-zikir kita terus kita jaga, kita biasakan sampai akhir hayat kita. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah-sedekah kita, sosial-sosial kita, kepedulian kita kepada sesama, terus kita jaga sampai akhir hayat kita. Karena memang tugas kita tidak hanya selesai di sini, tapi semuanya harus kita jaga, kita pertahankan, terus kita pupuk sampai nanti akhir hayat kita, bagaimana kita terus ini kita pelihara, kemudian kita nanti pada akhirnya dengan apa-apa yang kita lakukan ini, harapan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, orang yang akhirnya baik dengan amal-amal ibadah kita yang kita lakukan. Kalau pribadi-pribadi mukmin seperti ini yang akan kita bentuk, yang akan kita lakukan,
pasti ini akan memberikan kebaikan. Tidak hanya kepada diri kita, pasti juga akan memberikan asar pengaruh kebaikan juga pada keluarga kita. Kalau ada pribadi-pribadi yang baik, maka ini pasti akan memberikan pengaruh juga yang baik. Di keluarga juga akan memberikan di situ itu pengaruh pada hal-hal yang positif. Bagaimana untuk anak kita, untuk istri kita, untuk pasangan kita, dan juga untuk lingkungan kita. Lingkungan sekitar kita yang ada di masyarakat kita, mungkin lingkungan-lingkungan yang terkecil, sampai luas. Kalau ini pribadi-pribadi semuanya menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang mutakin, maka saya yakin kehidupan kita akan diberikan kehidupan yang diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah dalam sebuah ayat Allah berfirman, firman-Nya Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk satu desa itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, lamnya lam qasam di situ, sumpah Allah pasti akan aku bukakan kepada penduduk suatu desa yang iman dan bertakwa itu barakatim minas sama wal ard, yaitu pintu barokah dari langit dan bumi. Inilah pribadi-pribadi yang mutakin, pribadi-pribadi yang sudah kembali pada fitrah, maka dia akan mendapatkan nanti curahan barokah dari Allah, dan ini juga akan berakibat kebaikan untuk orang-orang sekitarnya. Barakatim minas sama wal ard, pintu barokah dari langit dan dari buminya Allah. Tapi kalau satu misal kita menjadi orang yang tidak baik, banyak melakukan kemaksiatan, maka ada ancaman walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka ada akibat fakhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan timpakan musibah, bencana di mana-mana karena sebab perbuatan jelek kita yang menentang perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua pilihan, kalau kita menjadi orang yang baik termasuk di bulan Ramadan, kemudian sampai kita menjadi orang-orang yang fitrah, suci, dan terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita menjadi predikat orang-orang mutakin, maka curahan barokah dari Allah diberikan pada kita. Tapi kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang termasuk orang yang melakukan banyak kemaksiatan, yang menentang Allah, maka akan juga berakibat tidak hanya pada diri kita, tapi juga sekitar kita, maka musibah akan Allah turunkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini untuk mencerahkan kehidupan kita. Semoga sedikit ini bisa menjadikan penyemangat diri kita untuk menjadi orang-orang mukmin yang selalu semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pada akhirnya ini bisa menjadikan kebaikan pada diri kita untuk menyelamatkan diri kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya berikan ini Allah ridha dan menjadikan tabungan kebaikan untuk saya dan juga untuk pemirsa Qalbun Salim di mana saja berada. Kita mohon pada Allah semoga semuanya kita terus dibimbing Allah, bulan Ramadan dituntas sampai akhir, dan kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa, dan pada akhirnya kita besok semoga semuanya ditakdir yang ketika Allah panggil menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jangan beranjak setelah yang satu ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahul muwafiq lima thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.